Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah refrigerasi industri tentang sistem refrigerasi kriogenik. Di sini ada saya sendiri, Siti Laili Masna, 1901356, dan teman saya, Muhammad Ihsan, 1909856. Baik, untuk pembahasan sistem refrigerasi kriogenik ini akan dibagi menjadi 5 bahasan. Yang pertama, konsep dan aplikasi sistem refrigerasi kriogenik. Yang kedua, komponen. Yang ketiga, diagram pemipaan dan cara kerja. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Serta yang kelima, ada panduan keselamatan. Baik, masuk ke pembahasan pertama, konsep dan aplikasi dari sistem refrigerasi kriogenik. Apa itu sistem refrigerasi kriogenik? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sistem refrigerasi. Sistem refrigerasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kompresor, kondensor, alat ekspansi, dan evaporator yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan sistem pemipaan tertentu yang didukung oleh alat bantu lain. Sedangkan sistem refrigerasi kriogenik sendiri merupakan sistem pembekuan dengan temperatur sangat rendah yang menggunakan gas yang dimampatkan menjadi cairan atau liquid seperti nitrogen dan juga karbon dioksida. Di mana sih pengaplikasian dari sistem refrigerasi kriogenik ini? Sistem refrigerasi kriogenik biasanya diaplikasikan untuk pembekuan hasil panen atau pembekuan ikan dan juga pembekuan lainnya. Kegunaan dari kriogenik ini sendiri ada 4. Yang pertama, teknologi kriogenik mempunyai kemampuan mencegah rusaknya adenosinis trifosfat atau ATP pada produk pangan laut segar selama periode penyimpanan. Yang kedua, mempercepat pembekuan produk pangan seperti daging dan telur. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak produk pangan. Dan yang keempat, mencegah rusaknya nutrisi produk pangan. Yang baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada komponen dari sistem refrigerasi kriogenik. Komponen utama pada sistem refrigerasi kriogenik itu ada 3. Yang pertama heat exchanger, yang kedua kompresor, dan yang ketiga ada expander. Untuk heat exchanger sendiri merupakan alat penukar panas yang digunakan sebagai media perpindahan panas yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur dari 2 jenis fluida yang saling mengalir tetapi tidak saling bercampur. Sedangkan kompresor merupakan alat yang berfungsi untuk mengkompresi fluida kriogenik dengan kapasitas tertentu sehingga temperatur dan tekanan menjadi naik. Yang ketiga ada expander. Expander merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk merubah sebagian energi dari sebuah aliran proses menjadi suatu kerja mekanik yang digunakan sehingga menghasilkan penurunan pada suhu dan tekanan fluida selama proses. Baik, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu diagram pemipaan dan cara kerja untuk sistem refrigerasi kriogenik. Berikut diagram pemipaan dari sistem refrigerasi kriogenik, dan untuk cara kerjanya, pada sistem refrigerasi kriogenik itu, dengan memanfaatkan atom-atom garam paramagnetik atau sebagai magnet-magnet kecil, jika garam-garam tersebut tidak termagnetisasi, maka atom akan terorientasi secara acak sehingga gaya-gaya magnet pada keadaan seimbang. Jika kemudian garam-garam tersebut termagnetisasi ekstra kuat, maka atom akan terorientasi sehingga susunan akan teratur searah dengan medan magnet dan hal tersebut akan membutuhkan kerja. Kerja tersebut dikonversi menjadi panas sehingga temperaturnya akan meningkat. Kemudian setelah didinginkan oleh H2 dan He cair, maka medan magnet diambil atau dihilangkan sehingga atom-atom akan kembali terorientasi secara acak. Dalam hal ini, atom-atom akan melakukan kerja. Karena terisolasi secara adiabatik, energi dalam dari garam tersebut akan menurun akibatnya. Tidak ada jalan lain kecuali bahwa garam tersebut harus menurunkan temperaturnya sendiri. Sehingga akan didapatkan suhu atau temperatur sebesar 0,00001 Kelvin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan sistem refrigerasi kriogenik. Next. Keunggulan dari sistem refrigerasi kriogenik ini yang pertama peralatan yang ringkas dan dapat beroperasi secara kontinu. Untuk modalnya itu bisa diringkas sampai 30%. Kemudian kehilangan bobot karena dehidrasi sangat kecil sebesar 0,5% jika dibandingkan dengan pembekuan air blast 1-8%. Jadi sistem kriogenik ini lebih efisien. Kemudian yang ketiga, pembekuan terjadi sangat cepat. Kemudian yang keempat, waktu startup cepat, tidak membutuhkan waktu khusus untuk pembekuan atau defrost. Yang kelima,
konsumsi energi yang lebih rendah, dan yang terakhir terjadi pengeluaran oksigen selama proses pembekuan. Kemudian ada kekurangan dari sistem refrigerasi kriogenik ini. Yang pertama itu biaya operasi relatif tinggi, dan yang kedua itu kurang cocok digunakan untuk pembekuan sayuran hijau berdaun. Next. Pembahasan yang kelima yaitu panduan keselamatan. Next. Panduan keselamatan cairan kriogenik yaitu yang pertama kita harus tahu dulu cairan kriogenik itu apa saja. Yang pertama ada helium, hidrogen, nitrogen, fluorin, argon, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Cairan kriogenik ini dinyatakan sebagai cairan yang mempunyai titik didih di bawah 200 derajat Kelvin atau sekitar minus 73 derajat Celcius. Bahaya-bahaya yang terjadi akibat cairan kriogenik ini bisa beracun, mudah terbakar, menimbulkan suhu yang sangat tinggi, dapat menyebabkan terbakarnya kulit jika terkena kulit, dan jika terkena mata akan mengalami kebutaan. Next. Kemudian ada penggunaan dan pengangkutan cairan kriogenik dengan aman. Yang pertama, hindari sebarang sentuhan di antara cairan kriogenik atau wadah-wadah yang terdapat cairan kriogenik dengan anggota badan. Yang kedua, gunakan pakaian keselamatan kerja dan peralatan-peralatan keselamatan kerja yang khusus seperti sarung tangan, kacamata, sepatu boots, baju APD. Kemudian yang ketiga, ada pastikan kawasan kerja atau peralatan mempunyai peredaran udara yang baik. Yang keempat, gunakan wadah yang betul. Yang kelima, jangan mencampurkan cairan-cairan kriogenik yang berlainan. Yang terakhir, gunakan troli atau pengangkut khusus untuk membawa atau memindahkan cairan kriogenik yang besar. Next. Ada beberapa pembahasan mengenai cairan kriogenik. Yang pertama itu oksigen. Percampuran antara bahan-bahan organik yang mudah terbakar dengan cairan oksigen berkecenderungan membentuk ledakan yang hebat dan menyebabkan kebakaran. Next. Kemudian ada nitrogen dalam bentuk gas. Gas-gas yang ditimbulkan oleh cairan nitrogen berupaya memenuhi ruang dengan cepat. Walaupun gas-gas nitrogen tidak beracun, tetapi gas-gas nitrogen yang menggantikan oksigen di udara di dalam ruang-ruang tertutup dapat menyebabkan lemas atau kesukaran bernafas. Next. Kemudian karbon dioksida dalam bentuk es kering. Karbon dioksida adalah berbentuk pepejal dan dikenali sebagai es kering. Es kering berupaya membebaskan gas-gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan susah bernafas. Next. Kemudian ada hidrogen dalam bentuk gas. Hidrogen adalah gas yang mudah terbakar, tidak berbau, tidak beracun, tetapi dapat menyebabkan lemas apabila menghirup. Next. Kemudian pertolongan pertama jika kita terpapar atau terkena cairan refrigerasi kriogenik. Yang pertama, jangan sama sekali menggosok bagian yang terkena. Alangkah baiknya langsung buang saja. Misalkan kalau terkena pakaian kita, kalau misalnya terkena kulit, aliri dengan air dingin ke kulit kita. Kemudian yang kedua, korban dilarang merokok. Yang ketiga, bawa korban ke tempat yang mempunyai sirkulasi udara yang baik. Jika kita sudah melakukan langkah-langkah 1-3, langkah baiknya kita melakukan yang keempat, yaitu dapatkan perawatan dokter dengan segera. Next. Ini beberapa referensi kita mengenai sistem refrigerasi kriogenik. Next. Mungkin sekian presentasi ujian tengah semester mata kuliah refrigerasi industri dengan materi sistem refrigerasi kriogenik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.